Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan hadirat. Dan engkau merindukan supaya mereka mengenal engkau pribadi demi pribadi. Maka dari itu hamba-Mu sampaikan apa yang menjadi mau-Mu. Karena engkau sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka lebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, saudara, ayat ini saya baru dapat di sini. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tahu, kamu lihat, ini anak-anakku ada di hadapan hadiratku. Tuhan hari ini dia mau menetapkan, memilih benih-benih jadi orang-orang yang dipilih khusus, saudara. Jadi orang-orang yang dipilih khusus. Nah, kita kerap kali mengatakan seperti Paulus katakan, ya kan? Paulus akhirnya mengatakan, aku telah dipilih dari dalam kandungan. Nah, tapi saudara perhatikan hidup Paulus dari mulai dilahirkan sampai dia dewasa, sampai dia menjadi orang Farisi, ternyata hidupnya secara rohani tidak memperkenankan hatinya Tuhan. Tetapi secara daging, secara manusia, kelihatannya dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Dia menjadi pelaku hukum Taurat. Nah, lalu mengapa Paulus akhirnya berani berkata, aku telah dipilih Tuhan dari dalam kandungan? Karena setelah dia bertobat, dia mengerti bahwa rencananya Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita pikirkan bukan pikirannya Tuhan. Kalau dipilih dari dalam kandungan ibunya, mengapa di dalam setelah perjalanan berapa puluh tahun itu kok dia hidupnya tidak menyenangkan hatinya Tuhan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus kita. Ini kita kerap kali tidak bisa mengerti, saudara. Karena apa? Karena kita berpikir masih pakai pikiran kita sendiri. Berhala kita itu adalah pengetahuan pikiran kita sendiri. Ini yang berbahaya sekali, sehingga kerap kali kita tidak akan sampai. Nah, seperti saya sendiri terus terang, pada waktu saya dipanggil Tuhan nomor 12 itu, ditemui Tuhan Yesus, saya bilang, jadi hambaku. Aku bilang, mana mungkin, saya bilang, tidak enak. Padahal Tuhan Yesus sendiri. Saya bilang, menjadi orang Kristen itu tidak enak. Lalu Tuhan berkata, masuk surga tidak gandeng-gandengan, cewek-cewek. Nah, tapi itu enggak tuh. Orang Kristen kok gitu. Kalau minggu suci keluar dari gereja, mulutnya sudah berubah. Tuhan bilang, jangan lihat orang lain. Kamu mau masuk neraka karena orang lain? Enggak. Masuk surga mau enggak? Mau. Enggak bisa. Kalau kamu lihat orang lain, enggak bisa. Tuhan bilang, sendiri. Baca Alkitab, alami.
Tapi apakah setelah itu saya lalu umur 12 sampai umur 30 sampai 40 itu sudah bagus? Jungkir balik, jatuh bangun. Sebabnya apa? Dagingnya ini loh kuat. Sampai saya mengatakan begini, saudara. Aku tidak mau Tuhan, tapi mau. Nah, aku bilang kok aneh. Sepertinya di dalam hidup saya kok ada dua. Mengerti firman, mengerti itu tidak boleh. Nah, cara kudus lah. Tapi dagingnya mau. Jadi hidup roh saya itu hidupnya cari-carian. Sebentar baik, sebentar jelek. Ayo coba kamu anak muda. Kalau sudah kepepet, terus ada kertas ulangan di depan kamu, ayo, kamu dihadapkan kenyataan enggak? Nyontek enggak? Betul enggak? Dihadapkan enggak? Betul enggak? Nah, terus kamu terus mikirnya apa? Pasti ada dua. Yang satu gini, kan bukan salahku, wong ada di hadapanku. Ya dah? Nah, itu sebetulnya malah sing bener. Tapi yang satu sok rohani. Kan enggak boleh nyontek loh. Memang enggak boleh nyontek. Tapi kan yang enggak boleh itu kan kalau kamu cari sontekan. Loh, kalau kamu enggak bisa terus itu ada di depan kamu. Bukan kamu yang cari, bukan kamu yang minta. Boleh enggak? Kalau enggak boleh, salah ke bodoh. Itu namanya sok rohani. Terus yang menentukan kamu boleh apa enggak siapa? Nah, iya itu bodohnya kamu. Nah, kenapa? Boleh enggak ya? Bingung. Kenapa kamu bingung? Enggak usah pusing. Doa saja. Langsung Tuhan Roh Kudus. Ini kok lu kok ada di depan? Wong pas aku enggak bisa, lu kok ada? Ya ini Tuhan. Nah, nanti kalau Tuhan enggak boleh, akan orang yang punya diambil. Pluk. Ya ada gitu. Enggak jadi nyontek, betul enggak? Lah tapi kalau orangnya diem aja, boleh enggak ya Tuhan? Aku tidak boleh, enggak apa-apa. Boleh. Ya lihat. Jadi jangan bodoh. Kamu lalu bilang, boleh enggak? Bingung. Kamu yang jadi hakim salah. Oh ada penolong kok yang maha. Loh, bener enggak? Loh, saya ngalami bukan kamu. Saya ngalami loh, makanya saya tuh bilang apa? Hidup dengan Tuhan itu jangan jadi berhala pikiranmu. Karena apa saudara? Karena kita kerap kali kepinteran, kita sudah lalu ngambil keputusan-keputusan pakai konsep sendiri. Makanya kita harus belajar. Tuhan di sini mengatakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang milih aku. Jadi haknya Tuhan apa haknya kamu? Tuhan, kamu mau bilang, aku mau dipilih, gak bisa. Aku mau gini, supaya terpilih, gak bisa. Kontes kecantikan. Kamu bilang gini, yang nentuin siapa? Juri nih. Kecuali kalau kamu ada koneksi. Loh, ngerti tidak? Saudara perhatiin. Tuhan itu suka koneksi tidak? Suka. Kamu perhatiin, Esther pada waktu mau dipilih. Loh, Tuhan sudah naruh di bagian keputrian itu kepalanya seneng be Esther. Lalu sudah dikasih semua yang nomor satu, lalu dikasih tahu lagi. Nanti kalau ditanya raja, kowe jangan minta apa-apa. Aku tahu raja kepengin nih orang yang dipilih itu yang mana? Yang mau nurut, nyeneng ke raja. Ya kan harus dikasih tahu ya. Terang lulus toh ya. Wong aku yang ngalami dulu.
Wong aku tuh makanya aku sampai bilang gini, Tuhan, Engkau ini kok sayang deh aku tuh di mana letaknya itu di mana? Wong aku sendiri lihat, kalau aku jadi Tuhan aku lihat diriku tak buang. Wong ndak ada sing baik. Tuhan bilang apa? Kamu tahu, kamu di dalam kandungan ibumu, kamu itu dibuang. Lalu aku lewat, lihat kamu dibuang di tempat sampah. Lalu aku lihat, aduh ini anak kok dilihat. Lalu dilihat sama Tuhan, ada baiknya apa enggak sih? Waduh, jahatnya kok kotornya kok. Tapi karena di antara sampah sama saya, lumayan saya. Ngerti enggak? Jadi saya dibuang di sampah. Kalau dibandingkan dengan sampah itu, saya lumayan. Tapi jangan dibandingkan dengan manusia yang lain, jelek. Nah, ngerti? Tuhan itu kalau nilai, itu tidak kamu dibandingkan Tuhan, dibandingkan dirinya. Nah, saat dia lewat, dia lihat kamu di mana? Di lingkunganmu itu kamu apa? Nah, kamu diambilnya dari situ. Tuhan tuh, aku bagaimana ya caranya ya? Bahasa Indonesia ini apa ya? Jawa ini tuh Tuhan tuh suka sakdek saknyet. Dia bahasa apa nih? Makanya aku udah tanya Inggris sih. Wes gak bisa bahasa anune melah. Tuhan tuh suka setiba-tiba dan setika itu yang justru menetapkan. Jadi saudara tidak bisa gini. Aku harus gini-gini. Pas kamu baik, plus Tuhannya enggak nengok. Nggak pas kamu sedang berbuat jahat, Tuhannya. Enggak ketemu. Kehilangan momentum. Wah. Jadi kehilangan momentum itu yang kerap kali itu menetapkan begitu, saudara. Jadi jangan kamu kira bahwa perbuatanmu karena baikmu itu nanti terus pas gitu, tidak bisa. Dan kamu tidak bisa ngepas. Taunya apa? Makanya saya katakan selalu anugerah. Semua itu hanya karena anugerah, hanya karena iman dan anugerah. Karena Tuhan sudah mengatakan aku yang milih kamu. Lalu kalau saya tanya, "Lagi kok milih aku kok orang kayak gini?" Tuhan jawabannya piye? Ya sak sukaku toh. Kok kowe sing ngatur? Loh aku cuma tanya. Nah, kenapa ada orang yang lebih baik kok enggak mau pilih? Loh sak sukaku. Kenapa? Lah karena kalau aku milih orang yang baik, itu kemuliaan Tuhan enggak nyata. Dek sing jelek jadi baik itu nyata. Makanya hati-hati. Aku tadi duduk di situ. Orang pelayan Tuhan bilang, mereka yang sibuk melayani, kadang-kadang itu mereka tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena sudah merasa melayani. Padahal tidak dihitung. Nanti ketinggalan repot loh. Soalnya apa? Saya dulu waktu muda, satu, pemalu, diem. Bahasa Jawanya itu selingus. Nggak ngerti, kayak bingung. Aku ya nggak ngerti. Orang Bandung itu, orang Jawa Barat itu sampai protes, saudara. Kalau beli kaset di Jawa itu, kamu ngomong bahasa Indonesia. Lah aku muni lawang, aku di tengah-tengah seorang Semarang Jawa. Aku isone Jawa. Lalu saudara tahu? Tapi pada waktu itu orang nggak tahu kalau saya itu punya watak yang jelek kayak gitu, itu nggak ada yang tahu. Belum muncul. Jadi kelihatannya halus, diem, turut kur, meskipun nggak bisa nyanyi. Wong aku tuh nggak bisa ambil nada, itu nggak bisa. Jadi kelihatannya bagus, tapi kalau sudah muncul baru kamu tahu bahwa jeleknya kayak apa. Semua super jelek.
Tapi di situ Tuhan pilih. Nah, maka dari itu kita hari ini, saya tadi berdoa, Tuhan bilang, hari ini aku mau supaya engkau berikan apa yang aku mau. Karena hari ini aku mau memilih benih-benih, memilih orang-orang, anak-anak, muda, tua yang aku mau pakai. Aku mau pilih supaya mereka berbuah, buahnya tetap. Jadi tergantung kamu. Lalu saya bilang, dalam bidang apa? Saya bilang, lalu Tuhan bilang, ajarkan, minta mereka supaya bergaul karib dengan aku. Bergaul karib dengan aku. Dan ini momen ini, tawaran ini tidak semua saudara, tidak sewaktu-waktu, tidak ada. Tidak ada, Tuhan cuma bilang, aku mau hari ini, sore ini. Aku mau mereka ada menyediakan diri bergaul karib dengan aku. Nah, lalu kita kalau sudah tahu gitu, kita belajar. Kita kembali lihat siapa orang yang dikatakan sahabat Allah. Siapa? Abraham. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Kenapa dia sampai Allah mengatakan ia sahabat Allah? Dia ditetapkan sebagai sahabat Allah setelah dia melakukan firman atau dia kenal langsung dikatakan sahabat setelah dia melakukan firman. Nah, demikian juga saudara dan saya. Saudara, hari ini Tuhan mau panggil. Tapi tergantung daripada kamu. Nah, maka dari itu kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Kenapa akhirnya dia bisa mencapai disebut kebenaran, disebut bapak orang beriman, dan akhirnya disebut bapak sahabatnya Allah. Bagian apa yang kita harus bayar? Nah, ini yang penting saudara. Bagiannya Tuhan itu hak dia, dia punya otoritas. Tapi bagian saudara. Nah, lalu kelemahannya di mana? Supaya saudara dan saya jangan mengulangi. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Ini waktunya sudah tidak lama. Kalau saya bilang singkat itu jangan lalu bilang berapa tahun. Nah, mesti lalu timbul gini tak. Berapa lama? Berapa tahun? 1000 tahun itu sama dengan 1 hari buat Tuhan. Jadi sedetik berapa? Nah, sudah banyak. Makanya jangan batasi. Contohnya gini. Kamu kalau sudah pernah ngalami sembahyang. Kalau sembahyang itu kamu tidak disertai Tuhan, nanti 5 menitan sudah gelisah. Kok tidak sebar-bar sih? Gelisah. Tapi kalau kamu disertai Tuhan, 1 jam itu tahu-tahu sudah. Loh, kok sudah 1 jam? Kadang-kadang itu kalau saya sembahyang itu diam gitu, Tuhan bilang gini, udah waktunya habis, cepet sana mandi, waktunya sudah habis. Lu baru sebentar Tuhan, sebentar piye? Coba lihat, loh kok sudah 1 jam setengah? Hilang. Sebab apa? Di dalam surga itu ada kekekalan, dari tidak ada ujung, tidak ada mula-mulanya, tidak ada kekekalan itu, tidak ada batas. Jadi tidak bisa dianu. Makanya sampai saya ngomong, Tuhan, engkau ini ngomong sama Abraham, turunanmu diperbudak oleh orang Mesir 400 tahun. Nyatanya 430 tahun. Udah, aku bilang. Omonganmu kok tidak pas? Aku bilang. Tuhan bilang, kenapa tidak pas? Nah itu 400 kok jadi 430. Lu di sana tuh kekal. Jadi 400 tahun tuh cuma set gitu toh. Hah? Cuma set toh. Iya. Lah, engkau lalai? Enggak, aku udah pernah lalai. Lupa? Enggak. Cuma karena tidak ada waktu terus apa? Makanya ada ayat, ingatkan aku. Perlunya aku sembahyang itu supaya aku tuh ingat kamu. Oh, ngerti tidak? Loh, Tuhan itu tidak pernah lupa, Maha tahu kok suruh nginget ke. Nah, aneh dah. Karena Tuhan tuh sayang kamu. Supaya apa? Jangan kelewatan. Tapi kowe kepengen jaluk apa? Kecepatan. Sakit Tuhan bilang, oh, Tuhan sudah lihat, baru segitu kok sudah minta cepat-cepat. Lah, malah kamu minta cepat-cepat, malah tidak diperhatiin, malah kelewat. Timingnya harus pas.
Yang tahu pas apa? Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu dikasih kita itu penak. Bapaknya di sana, Yesus di sana, Roh Kudusnya sama kita, penak. Bergaul saja karib, ngomong aja. Lah terus kamu cuma selalu pakai pikiran ini. Lah ngomong sih aku sudah ngomong Pak, tapi nggak ngerti loh. Nggak ngerti apa? Jawabnya loh. Nggak perlu ngerti. Dia sudah ngerti, betul? Dia pasti ngerti toh. Cuma di pengertiannya dia kamu nggak ngerti. Itu, sudah. Lah nanti kalau dia ngomong bagaimana? Lah ya tidak apa-apa. Biarin dia ngomong. Yang penting kamu ngerti. Lah dia tidak ngerti. Itu masih pakai akal lagi. Tidak ngerti. Ya tidak bakal ngerti. Oh tidak ngerti kok tidak bakal. Lah terus bagaimana bisa ngerti? Dengan hati yang percaya bahwa dia pada waktunya berbicara, aku pasti ngerti. Karena dia gampang memberi aku pengertian. Jadi harusnya cuma tinggal apa? Percaya. Lah kayak Abraham gitu loh. Abraham pada waktu dipanggil oleh Tuhan, Abraham pergi, tinggalkan dari keluargamu. Pergi. Caranya Tuhan tuh gitu. Abraham tanya enggak? Kemana? Ngapain? Enggak. Abraham itu orangnya nekat. Makanya ikut Tuhan itu perlu nekat. Tapi jangan nekat nakal. Pikiranmu terus merasa dari hati, terus dari Tuhan. Tuhannya pikiranmu dewek. Hati-hati. Nekat. Abraham pergi. Kumpul semua, pergi. Istrinya tanya, kemana? Pergi. Kemana? Pergi. Nurut. Pergi aja, jalan aja. Tidak tahu ke kanan ke kiri, pokoknya di depan ada jalan. Kemana? Tidak tahu. Tapi di situ Tuhan nuntun ke tanah Kanaan. Lalu nanti kalau kamu sudah jalan, caranya Tuhan itu kamu sudah jalan, nanti satu saat kalau Tuhan bilang berhenti, baru. Kalau belum berhenti, jalan aja. Tidak usah lalu saudara bilang, lah karena sana sini, kemana ini? Arahnya kemana? Tidak usah takut. Aku tuh ngalami dewek. Tuhan bilang, kamu berani enggak? Berani apa? Aku bilang gitu. Nurut. Jadi berani. Mau ini kata berani. Ya, kalau berani ya dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 1 jam kamu harus sampai ke tempat sana. Hah? 1 jam? Mana mungkin? Lo katanya berani, kok tanya mana mungkin? Lo lawang ini gunung, ini lembah. Dalam waktu 1 jam dari gunung ini ke gunung ini. Mana mungkin? Aku bilang gitu. Wong turun aja seharian, naik lagi harian. Mana mungkin? Loh, aku kan bilang kamu harus sampai sana dalam waktu 1 jam. Tidak mungkin. Di dalam aku, mungkin enggak? Mungkin. Saya bilang, nah ya sudah. Loh, aku terus bilang gini, kenapa sih Tuhan tek nyuruh orang kok sing aneh-aneh gitu. Kalau kita bilang apa? Tuhan bilang, aku sudah mengukur kamu. Kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Aku sudah melihat kamu bisa. Ya kamu yang lihat bisa, aku lihat gak bisa. Kamu punya iman gak? Punya. Ya sudah. Mau gak? Mau. Ya sudah. Tapi karena saya lihat bawah gunung, lah kok dalamnya kayak gini. Lari secepat-cepatnya ya mungkin toh. Tapi tak pikir udah biarlah. Dia ngongkon. Dia suruh. Saya lihat ke bawah enggak berani, akhirnya lihat sana enggak berani, akhirnya cuma lihat engkau yang nyuruh. Pokoknya 1 jam sampai sana. Aku lihat bawah takut. Lihat ke sana enggak mungkin. Aku enggak bisa terbang. Tapi karena engkau, pokoknya aku mati, tanggung jawabmu.
Pokoknya aku cuma nurut. Terus saya lihat atas, gak berani lihat bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lari. Jadi malah melarinya tidak ke bawah, saya malah sengaja nyemplung. Tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya loncat. Bus. Saudara tahu, jatuh. Jadi jangan kira kalau kamu loncat terus sampai dipegang malaikat, plok. Lah itu salah. Jatuh sih tetap jatuh, tapi ada tapinya. Jadi saya loncat sejauh-jauhnya itu tidak sampai ke gunung sana, 3 meter. Sepluk, jatuh. Tapi tidak jatuh di bawah lembah, jatuh di atas jembatan kaca. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan jembatan kaca dari gunung ini ke gunung sana. Tapi karena kacanya bening luar biasa, tidak kelihatan. Jadi saya lihat sini, jurang. Ngerti tidak? Tapi ternyata sudah dikasih jembatan kaca. Jadi tetap saya loncat jatuh tidak? Jatuh. Tapi di atas jembatan. Jaraknya dari tempat saya berdiri berapa? 3 meter. Tapi jarak jatuhnya berapa? 1 meter. Waduh, loncat jauh. Pikirku langsung sampai ke gunung sana. Enggak taunya 3 meter. Setelah saya, kok cuma sampai sini? Terus turun, jadak duduk. Oh, cuma 1 meter. Wah, ada jembatan kaca. Langsung saya bilang, kok gak ngomong ya? Loh, kepengennya kamu ngomong dah? Diomongin dah? Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan sudah nyiapkan, kamu tinggal beriman. Lakukan. Saya jatuh. Oh, maksudmu tuh gini. Langsung saya ngebut, lari biasa. Wah, 1 jam tepat sampai. Loh, Tuhan lalu ketawa. Waktu saya jatuh gelodok, aku bilang, ada. Tuhan ini mesem gini. Nah, ngerti gak? Itu yang dinamakan iman. Jadi tidak usah lihat dulu, tidak usah mikir begini harus begini. Udahlah, kalau kamu sudah bergaul karib dengan Tuhan, baca Alkitab, lalu baca tidak usah ngerti, tidak usah, masukin aja. Nanti sewaktu kamu menghadapi masalah, muncul sendiri. Asal kamu sudah mulai berlatih, segala sesuatu tanya, Tuhan Roh Kudus, Engkau penolongku. Ingetin terus, tagih terus. Engkau penolongku loh. Alkitab ngomong. Tuhan Yesus pada waktu pergi ngomong, Engkau penolongku, Engkau penolongku. Nah, menolong itu dalam segala perkara. Jangan kamu batasi. Jangan kamu bilang, ini boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Belum tentu. Ini contohnya saya ngalami sendiri. Waktu rumah saya sudah tidak punya duit, tidak dikasih, Tuhan berkata, aku sudah sediakan rumah bagimu. Nah, mana duitnya? Tidak datang-datang. Kurang 3 hari. Mana? Aku sudah sediain. Loh, tahu-tahu ada orang datang. Bawa emas 2 kilo. Dia bilang gini, Pak Yusa, kamu butuh apa? Tidak butuh apa-apa. Nah, orang itu tidak ngerti yo. Kalau aku tidak punya rumah. Tidak bisa. Loh, kok tidak bisa kenapa? Aku diperintah Tuhan ke sini. Lah ya kamu yang diperintah, bukan saya. Atau dia bilang, terus kenapa kok dia tidak langsung ngeluarin emasnya? Enggak. Langsung Tuhan dia bilang gini, ini rumah siapa? Oh, itu kan Tuhan, luar biasa. Ngomong melalui orang lain. Ini rumah kontrak. Habisnya kapan? Lusa. Pantes. Terus langsung dia to the point. Kamu punya duit berapa? Enggak punya. Pantes. Dicituin. Kamu sudah cari rumah? Belum. Lah kenapa enggak cari? Lah duitnya enggak ada. Pantes.
Lalu dia ngeluarkan mas seklotok, blok 2 kilo. Aku ini, apa itu? Mas, buat apa? Lah ya ini yang aku diperintah Tuhan. Pakai. Utang. Enggak. Minjem make. Pakai sampai kapan saja, nanti kalau kamu sudah punya balikin. Aku utang. Aku masuk sembahyang. Nanti kek. Alkitab berkata tidak boleh utang. Ya dah. Jadi saya sembahyang. Tuhan yang ngirim orang itu engkau. Ya. Lah kalau dia ngasih, kok enggak dikasih, kok pinjem pakai. Apa itu pinjem pakai? Kamu pakai buat cari rumah, beli, nanti kalau kamu sudah punya, kasih balik dia. Makanya sama dengan utang. Enggak. Itu enggak utang. Enggak. Dia datang ngutangi. Kalau utang, kamu yang minta. Ini enggak, kowe enggak minta. Kowe enggak mengharapkan, enggak. Dia datang dewek. Pakai. Enggak utang. Enggak. Dia datang minjemin. Loh, minjem kan utang. Loh, kowe tek minjem. Nah, makanya saudara tahu. Kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus, kamu tidak akan mengerti jalannya Tuhan, bukan jalan kamu. Dan itu luar biasa. Akhirnya bilang, jadi ini aku pakai. Pengaku yang merintah. Ngerti saudara? Dan ternyata saya bilang, loh ini apa tidak melanggar firman? Dah. Kenapa aku perintah kepada Saul? Bunuh orang Amalek. Semuanya. Justru dia tidak bunuh seluruhnya. Salah. Padahal menurut hukum Taurat, bunuh itu tidak boleh. Tapi karena aku yang merintah. Aku hakim di atas segala hakim. Kamu tidak salah. Sekarang orang penjara yang divonis mati sama hakim. Tembak mati. Yang nembak siapa? Tentara toh? Brimob toh? Lah dia bunuh. Hukumnya di Indonesia bilang, bunuh. Masuk penjara enggak? Enggak toh? Nah, dia bilang, loh ada hukumnya loh Pak. Gue gak boleh bunuh Pak. Loh, aku diperintah kok. Sebentar apa? Hakim minta bunuh. Loh, kamu tidak salah. Tidak salah. Yang salah ya hakimnya, ora aku salah. Nah, ngerti? Yesus Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Kalau dia yang merintah melalui Roh Kudus, saudara dibebaskan. Ngerti? Maka dari itu saudara dan saya, bagian saudara apa? Hanya kalau engkau sudah tahu persis Roh Kudus yang ngomong, jalani. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tapi ingat, di dalam jarak kamu mendengar dan kamu melakukan, ada harga yang engkau harus bayar. Dan harga ini yang menyebabkan engkau tidak dapat bayar dan gagal. Kenapa? Tidak tahan bantingan. Tidak tahan hinaan. Tidak tahan cemoohan. Dan itu bukan iman. Iman yang kuat, yang benar-benar tahan terhadap hinaan, tahan terhadap cemoohan. Kamu perhatikan perempuan Kanaan pada waktu dia anaknya sakit, lalu dia datang kepada Tuhan, dia berkata apa? Yesus tolong, teriak-teriak. Muridnya berkata, diam, tutup mulut. Tidak, masa bodoh dia. Yesus. Wah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, panggil dia. Panggil. Apa yang kamu mau? Dia bilang apa? Tuhan, tolong anakku sembuhkan. Jawaban Tuhan Yesus apa? Tidak layak. Aku diutus untuk orang Israel. Tidak layak roti buat anak-anak diberikan kepada anjing. Bayangin saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan perempuan Kanaan itu tidak lebih dari seekor anjing. Dihina enggak? Penghinaan enggak? Tapi perempuan itu sakit hati pada. Dia malah bilang apa? Benar loh. Dihina kok malah benar Tuhan. Tapi anjing loh dapat remah-remah. Tuhan Yesus berkata apa?
besar imanmu ibu. Cuma gitu toh. Pulang, anakmu sudah sembuh. Loh, enggak usah. Dalam nama Yesus sembuh. Tangkingin. Oh, enggak usah. Karena kamu sudah bayar, imanmu dihina, tidak goyah. Tuhan Yesus berkata, tidak layak diambil roti. Betul Tuhan. Tapi anjing kan dapat remah-remah. Anaknya malah tidak dapat roti ini. Anjingnya dapat remah loh. Anjingnya makan, anaknya tidak makan. Makanya itu orang Kristen, saudara. Makanya benar-benar saya alami sendiri, tidak usah khawatir. Kamu di sekolah bodohnya kayak apa? Kalau kamu gantung sama Tuhan dengan Alkitab, saya jamin mesti pintar. Aku dulu ya bodoh. Karena ngalami cewek, 14 tahun umurnya kelas 3. SD ngono. Nah, ndak bodohnya kayak apa coba? Oh, 14 kok umur 14 kok kelas 3 SD. Nah, nyatanya Tuhan bilang ini, sekolah. Aku ngomongnya dari mana? Saya bilang, Tuhan, aku ini umur 14, sudah 2 tahun ditemuin Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku ini umur 12 kok baru kelas SD. Aku ini jadi jongos terus, Tuhan. Sampai engkau tua jadi jongos, Tuhan. Aku cuma ngomong gitu sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong apa? Sekolah. Apa? Sekolah. Kemana? Semarang. Sekolah. Nah, bagaimana caranya? Papa tidak punya duit. Miskin. Saya mesti kerja untuk makan orang tua dan anak-anak. Ya. Tapi saya bilang, sekolah. Ya. Sekolah. Ngomong sama mama saya. Mah, aku mau sekolah. Nangis mamanya. Sing bayari siapa, nak? Nggak usah bayar, mama. Loh, nggak tahu. Pokoknya aku bakal sekolah, mah. Kemana? Semarang. Apalagi ke Semarang, nang. Ngongkosi kamu ke Semarang saja ada. Nggak usah bayar kok, mah. Nggak usah nganter ke. Lah terus bagaimana? Nggak tahu. Siapa yang nyuruh kamu sekolah? Tuhan. Ngomong apa? Sekolah. Apa gimana? Nggak tahu. Tapi sekolah. Nah, kakak mama dikirim ke Jepara. Dia bilang, datang malah lihat saya. Bilang, kamu nggak sekolah, kamu jadi kacung terus. Loh kok persis? Persis doaku, ngomongku, ya dah. Terus dia bilang, sekolah. Siapa yang om? Kamu datang Semarang, ke rumah cari rumah saya, ikut saya, pagi sekolah, sore kerja. Nanti aku yang bayari kamu sekolah. Oh, nah aku bilang, loh Tuhan cocok. Terus mikir, itu kalau dia naik mobil terus aku diajak lumayan. Dah, kamu datang sendiri. Aku datang sendiri pakai apa Tuhan? Akhirnya Tuhan bilang, datang. Nanti aku berkati mamamu. Mama dapat untung, dapat uang sedikit. Hanya bisa naik apa? Dokar. Naik kuda. Dokar rombongan. Dokar 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jadi saya dari Jepara ke Pecangaan, nunggu penumpang yang lain. Sampai sana ganti dokar lagi ke Mayong. Dari Mayong ke Kudus, dari Kudus ke Demak, Demak ke Semarang. Dari jam 4 pagi sampai Semarang jam 8 malam. Jarak Jepara Semarang 80 kilo. Dari jam 4 pagi jam 8 malam. Belum pernah kenal jalan, nyari alamat. Ayo bayangin, ini ngerti saudara? Itu namanya apa? Petualangan dengan Tuhan, luar biasa. Ya dah, jalan aja ketemu. Setelah ketemu dia bilang apa? Kok malah ditegur lagi saudara. Jadi jangan kira kalau terus jangan nurut Tuhan itu terus mulus gitu. Ditegur lagi. Kok baru sampai? Gak ngerasa ini makan jabel. Duitnya pas buat jalan. Makan janda bisa kok. Jadi ditanya, lumayan gak? Bilang, jangan bilang. Nah, itu lumayan. Dimarahin lagi. Saya marahin, nyaris masuk. Pembantu nih
belas kasihan, kasih makan. Oh, makan aja. Besok diajak sekolah, tanyai sama guru nih, masuk kelas berapa? 3. Kamu tinggi kayak gini, kayak Goliat, masuk kelas. Ayo, dihina lagi enggak? Makanya itu, kalau kamu beriman mesti berani tahan bantingan. Nah, itu iman. Saudara tahu? Ya, Abraham itu berani, saudara. Saya lewat gitu. Kelas berapa? Kamu masuk kelas 3, Pak? Udah bisa. Kalau dulu, udah bisa. Kenapa, Pak? Nanti jadi tontonan, merusak suasana. Anak-anak enggak belajar, cuma ngejek kamu tok. Aku bilang, lah terus bagaimana, Pak? Masuk kelas 5. Lu kelas 3 aja belum bisa kok, Pak. Kelas 3 aja belum selesai, Pak. Kok kelas 5? Lah nanti di kelas 5 itu apa, Pak? Dia bilang apa? Enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa? Bagaimana sih? Nanti kalau enggak bisa 3 bulan turun. Jadi kalau saya pada saat itu mikir, saya mau enggak? Akhirnya bilang apa? Tidak mungkin. Betul dah? Akhirnya saya enggak sekolah. Kembali jadi jongos. Tapi saya bilang, kelas 5, Pak. Baik. Rasanya itu mantep. Wah, lumayan kelas 5. Padahal bodoh nih. Enggak sadar nanti di kelas 5 tuh. Jadi ejek-ejekan lagi kenapa? Asal baca, gak bisa. Siapa yang gak bikin PR? Saya. Guru ini selalu bilang apa? Langganan. Engkau harus tahu ujian iman menurut perintah itu ada batas waktunya. Ngerti itu kan? Saya tekuni terus. Tiap hari tolol, bodoh. Nah, terus habis buat sing dibuat apa? Oh enggak ngerti. Baca, oh enggak ngerti. Segala enggak ngerti ya. Jadi akalnya wis 3 bulan ya 3 bulan, nanti turun kelas 4 ya kelas 4. Enggak bisa turun kelas 3. Ya sudah, yang Tuhan mau gitu. Tapi saudara tahu, ada harga yang saya harus bayar apa? Tiap hari menangis di bawah kaki Tuhan. Saya di kelas tidak pernah menangis. Diejek, dimaki, dia apa? Tidak pernah nangis. Saya orang keras hati. Saya harus berani menghadapi. Tidak bisa, benar tidak bisa. Bodoh, benar bodoh. Tapi tidak nyerah. Ngerti sudah? Tapi kalau sudah sampai rumah, baca Alkitab sampai nangis. Tuhan, aku kok dibuat ejek-ejekan terus. Tapi karena Engkau berfirman, tak lakuin. Apapun biarin. Kurang seminggu baru Tuhan bertindak. Tuhan itu tidak pernah terlambat, dia tidak pernah tergesa-gesa. Mepet. Wis mepet ngono lho ya toh, wis dak ada jalan lah dia bertindak. Itu Tuhan. Makanya watak Tuhan itu warnanya luar biasa. Kurang seminggu, pagi-pagi saya sudah siap lagi, siap dimaki, siap diamal. Ya bawa tas kayak orang isa-isa yayao. Sekolah, ya sekolah. Tapi bukunya kotong abis. Tapi ya sekolah, peduli tiap hari dimaki, diapain itu 2 bulan 3 minggu. Siap seminggu turun. Satu di jalan Tuhan ngomong gini. Mulai hari ini kamu bisa. Bagaimana caranya? Enggak usah tahu. Tak pasangnya alat kowe. Alat apa? Pluk. Kayak kulit, kayak topi. Pluk. Apa ini? Kamu enggak bakal tahu, enggak tak kasih tahu. Karena nanti di zamanmu kamu akan mengalami. Itu adalah kaset dan fotokopi. Enggak ngerti. Tahun 48, 49 no. Enggak ada, belum ada. Wis nurut saja, ya wis.
sampai sekelas. Aneh. Loh, setiap pelajaran kok masuk direkam. Gurunya ngomong, ngerekam. Terus saya mulai niruin gurunya, persis suara gurunya. Wah, aku terus gini. Oh, aku aneh ini apa ini? Gak ngerti saudara. Saudara sendiri pun gak ngerti. Kalau Tuhan bertindak buat saudara. Tidak. Gak usah ngerti. Kalau ngerti itu bukan iman. Demikian itu, wah, muka saya berseri-seri, tambah mantep lagi. Wah, aku bisa. Tapi kalau kamu demikian, kamu bilang aku bisa, ditunjukkan bahwa kamu tidak bisa. Nah, kalau kamu sudah mulai bangga, mulai senang, pasti nyet lagi. Sebab demikian suruh baca, sampai saya tidak ngerti. Sampai mana ya? Tidak ngerti. Gurunya bilang, baca! Tidak ngerti. Langganan! Udah bodoh tolol. Udah. Lah, memang bodoh tolol, Pak. Sini, dihukum saya. Hukum. Oke, depan. Baca dari permulaan sampai akhir. Loh, bisa. Kalau dipotong-potong enggak bisa. Kaset pertama kali ditemukan itu enggak bisa dipotong-potong. Jadi kalau nyetel ya dari permulaan sampai akhir. Kalau kamu mau tengah-tengah ngambil, enggak bisa, mesti ngulang nih. Jadi kalau mau dengerin itu mesti tengah-tengah, enggak bisa, mesti sampai demikian nyetel mesti sampai habis. Kalau mau milih enggak bisa, mesti dengerin dari permulaan. Lah aku gitu. Baca dari permulaan. Dari mana, Pak? Permulaan. Yo, enggak usah lihat. Kaset tok. Wadang wawang. Gurunya bilang, karena suara saya suara dia. Melongo. Sampai tekuan-tekuannya itu suara dia persis suara. Lah kaset tok. Loh, kamu kok bisa? Loh, bisa, Pak, kalau dari permulaan. Lah suaranya kok suaraku? Lah iya, apa yang Bapak ngomong aku bisa. Loh, kok kayak beo? Ini bukan beo, Pak. Ini benar-benar saya bisa. Mulai hari ini apa yang Bapak tulis semua saya ingat. Wah, guru ini lalu gini. Ini sih bukan bodoh, jenius. Hari itu dirubah istilah buat saya, tidak bodoh, jenius. Ngerti tidak, saudara? Dan sejak itu saya disayang guru. Dan saya dibacakan semua, dipelajari semua. Dia bilang, kalau gitu kamu pelajaran kelas 5 ini dalam waktu seminggu bisa habis. Dibacai tiap hari sama dia. Pulang sekolah mampir 2 jam, habis, saudara. Ditanya, langsung bisa. Asal jangan keluar dari tanyaannya. Asal jangan keluar dari kata-kata yang beda. Jadi umpamanya berhitung 10 tambah 10, ini 10 tambah 8, tidak bisa. Kalau 10 tambah 10 pasti bisa. 10 tambah 9, tidak bisa. 10 tambah 1 aja tidak bisa, tidak ngerti yo. Ngerti ini cuma harus pas, Pak. Loh, kok gitu kenapa? Tidak tahu, Pak. Aku tahunya bisanya pas. Jadi Bapak kalau ulangan mesti sudah soal yang sudah dikasih. Kalau belum 0. Jadi saya dulu waktu sekolah di Karangtempel itu angka saya 10 atau 0. 10 apa 0, 10 apa 0. Dada 8, 5 dada. Pokoknya 10 atau 0. Wes. Akhirnya malah saudara tahu masuk kelas 6. Kelas 6 gurunya bilang, tak bacain semua ya pelajaran kelas 6. Dalam waktu sebulan habis semua pelajaran. Dites, jenius. Kalau gitu kamu sekolah sore, sekolah SMP. Jadi pagi di SD, sore di SMP. Ya tetap gak ngerti. Gak ngerti. Ya tapi mau bisa nempel loh. Saudara tahu, saya lulus SD, langsung masuk kelas 2 SMP. Hebat toh?
Di SMP kelas 2 itu sampai akhir mau naik kelas 3 tidak tahu apa-apa, tetap masih blow on. Nah, namanya ilmu bumi, malnya matematika tidak ngerti. Wis pokoknya gurunya dikasih tahu, asal ulangannya sudah pernah ada. Lah, buku-buku soal kan jawab kan banyak. Ini tak masuk ke semua. Jadi anggar ulangannya persis itu 10. Akhirnya gurunya bilang, ini anak aneh ini. Akhir SMP kelas 2 Tuhan bilang, kamu sekarang sudah normal. Pintermu sudah normal, alatnya tak ambil. Alat apa? Lupa. Nah, itu sih tak pasang. Oh, diklokop lagi. Klek. Loh. Terus mata saya terbuka bles. Tahu pelajaran. Pinter sampai sekarang. Ngerti enggak? Tidak bisa, makanya saudara percaya tak? Jalan dengan Tuhan luar biasa. Mengandalkan hanya Roh Kudus. Nah, Abraham pada waktu dia menghadapi kenyataan itu, dia tidak mikir. Tetapi pada waktu Tuhan tahu bahwa janjinya untuk Abraham tidak punya anak, Tuhan justru mengatakan, anak turunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham bilang, amin. Tidak ngerti. Apa jadinya bagaimana orang anak aja tidak punya kok. Tidak peduli. Mesti jadi. Jadi. SK lahir. Makanya jangan membuat berhala di dalam pikiranmu. Sehingga akhirnya keluar Ismail. Dengan cara mustinya. Jangan. Saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih aku. Dan dia akan menetapkan engkau. Siapa yang mau, itu Tuhan mau. Engkau akan ditetapkan untuk berbuah. Dan buahmu tetap. Saudara tahu, saya dipilih orang pertama, anak. Masih pada waktu itu kan anak-anak. Dari keluarga saya, keluarga besar. Saudara saya 9. Tuhan berkata, melalui kamu, semua keluargamu diselamatkan. Ngerti? Kamu jangan kikir kalau kamu ini masih kanak-kanak, masih muda lalu tidak dipilih. Tidak bakal kalah sama orang tua. Pokoknya kita berlomba. Yang ketinggalan ya rugi. Saya juga tidak mau kalah. Karena apa? Karena apa yang dijanjikan Tuhan harus sampai akhir. Jangan gugur di tengah jalan. Maka pada waktu itu saya sudah mulai mengenal. Nah, aku bilang gini, bagaimana Tuhan adik-adikku supaya mengenal? Kalau papa mama, wah itu sulit itu. Sudah karatan, susah. Saya doakan saja sampai satu saat nanti Tuhan. Nah, sampai akhirnya papa saya ketemu, dia bilang, papa itu juga dekat sama Roh Kudus. Dia bilang apa? Kamu anak kecil lah, ngajari papa ahli Alkitab. Aku bilang, ahli Alkitab, ahli Taurat tidak jaminan. Tapi yang bergaul karib dengan Tuhan, nurut Roh Kudus, itu yang Tuhan mau. Bagaimana caranya ngomong? Ya ngomong. Tuhan bisa ngomong, ngomong. Saya bilang. Dari beberapa kejadian, dia akhirnya ngaku. Cobalah papa doa. Tunggu Tuhan ngomong Tuhan. Saudara, setelah berapa puluh tahun saya dipakai Tuhan. Sebab papa itu selalu, orang tua itu tidak usah omongin. Kalau kamu omongin dibantah kamu, pasti kamu dipencet nangis. Percumalah, sembayang ke saja. Nanti satu saat kamu dibela Tuhan habis-habisan. Bapakku itu kalau ngomong sama saya selalu dulunya menghina. Satu saat Tuhan ngomong. Dia nunggu, dia nurut, Tuhan ngomong, kamu harus belajar seperti hambaku Yusa. Rasain lu. Kalau aku sih ngomong, gak mungkin, ya dah. Tuhan ngomong, iseh bela diri. Hambamu Yusa yang mana? Gak mau ngakuni anaknya. Terus dia bilang gini, hambaku Yusa, anakmu
Ya rasain lu. Terus kenapa Tuhan? Karena kamu baru bertanya. Mana ada zaman sekarang orang punya iman seperti Abraham. Lalu Tuhan bilang, ada. Siapa? Hambaku Yusak. Mosok nekate. Kamu lihat anakmu tuh nekate luar biasa. Pokoknya kayak Abraham, pokoknya terjang aja. Mati ya sudah. Toh masuk surga, lumayan. Ngerti sudah. Dan akhirnya dia habis itu lalu dia ngomong sama saya. Ketemu dia bilang, aku disuruh belajar dari kamu. Tuhan yang membela, tidak usah kamu bela diri. Pembalasan adalah di dalam tangannya Tuhan. Tugas saudara adalah berdoa, baca Alkitab, lakuin. Jangan kehilangan iman. Nah, syaratnya apa? Nurut. Nurut. Sama peka. Peka, ngerti, nurut. Wes, jangan repot-repot. Nah, maka dari itu saudara, hari ini Tuhan berkata apa? Aku mau memilih mereka. Di antara orang segini Tuhan bilang apa? Aku mau memilih. Aku mau menetapkan supaya mereka pergi menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Tergantung kamu. Bukan tergantung saya. Bukan tergantung Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan itu datang seperti yang saya katakan tadi. Dia lalu, hari ini aku mau ini. Momennya bagaimana? Terserah kamu. Nah itu, saat-saat seperti itu, saudara tidak bisa cari. Tapi itu maunya Tuhan. Dan engkau siap menyediakan diri. Ini yang penting. Saudara tidak akan bisa. Caranya bagaimana? Harus begini, harus begini. Tidak bisa. Hanya ada satu jalan. Saudara selalu ngomong, Tuhan maumu apa? Aku mau nurut. Udah. Nanti kalau ada suara hati dua, mengapa bisa terjadi suara hati dua? Nah, ini kamu harus perhatikan. Kalau pertama kali keluar, itu biasanya murni. Kalau suara yang keluar dari dalam hatimu itu tidak didahului dengan keinginan. Perhatikan. Sebab Alkitab sudah ngomong, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau suara itu timbul setelah kamu ingin, itu tidak murni. Itu suara hati. Nah, meskipun tidak murni, kamu harus pegang prinsip. Tuhan, ini kok ada suara hati kayak gini. Ini daripadamu atau tidak? Kalau bukan, batalkan Tuhan. Kalau iya, aku turutin dan jadikan. Tidak bisa kamu deteksi pakai akal. Tapi kalau kamu tidak pernah ingin, tidak pernah memikirkan, lalu timbul suara hati, itu jangan lalu bilang gini, ini suaraku Pak. Demikian kamu mikir, ini suara Tuhan atau suaraku, suara hatiku. Pasti timbul suara baru lagi. Dan kamu tidak akan bisa melakukan. Demikian ada suara hati muncul, langsung ngomong, Tuhan, kalau ini daripadamu, jadi. Kalau tidak, batalin. Wes, lakuin aja, jangan tanya-tanya. Jadi Tuhan, tidak, jadi Tuhan, tidak jalan. Jalan aja. Melangkah, jadi. Dari situ kamu nanti akan mengenal, oh Tuhan. Dan jangan takut. Kenapa? Kalau keadaanmu urgen, sangat urgen, dan kamu menghadapi masalah yang berbahaya buat kamu tidak usah takut. Nanti Tuhan itu ngomongnya disertai kuasa. Tidak ada kesempatan untuk kamu bertanya, tapi ada kesempatan untuk kamu melakukan. Jadi timbul, kamu didorong, lakuin aja. Mesti jadi.
Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Motivasi hatimu mau nurut dan belajar setiap saat. Maumu apa Tuhan? Apa saja, apa saja. Sebab Tuhan itu suka-suka apa? Saat kamu tidak siap. Jadi kamu santai. Ngomong. Suka gitu. Kamu justru tegang, siap waspada. Gue mau ngomong apa Tuhan? Tidak bakal ngomong. Kalau tidak percaya kamu buktiin. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ngomong. Aku ini ngalami. Tuhan bilang, pergi ke Ciloto. 2 puasa. 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Makan sekali. Minum. Mau nggak habis. Datang, jos, siap. Tidak ngomong sama orang, sembahyang. Pikirku, wah Tuhan malam ini ngomong apa ya? Tidak ngomong, semalam suntuh, tidak ngomong. Pagi-pagi, oh kalau gitu pagi ini dia ngomong. Tidak ngomong. Nah, aku bilang loh, oh hari ini tidak ngomong, mungkin besok. Tidak ngomong. 6 hari, tidak ngomong. Akhirnya hari ke-7, tidak kuat. Yang nyuruh aku ke sini itu siapa? 6 hari 6 malam nongkrong tidak ngomong. Tuhan yang ngomong siapa? Yang nyuruh siapa? Jawabannya apa? Langsung dia, peduli dia hadir. Dia ngomong apa? Apakah begitu itu hambaku yang setia? Bayangin saudara, 6 hari 6 malam baca Alkitab, nongkrong, tengah malam nongkrong, sembahyang, tidurnya tidak karuan. Tidak ngomong. Habis hari ke-7 pagi-pagi tidak tahan. Ngomong gitu, ngomel. Tuhan bilang, apakah itu hambaku yang setia? Tidak. Lah iya, kamu kan baca Alkitab. Musa pada waktu aku suruh naik ke atas gunung, hari keberapa dia didatangi? Hari ke-7. Lah iya, hari ke-7 aku datang. Kok kowe ngomel? Pas ke-7-nya kok Tuhan. Jadi kan pas toh Tuhan. Wes bayar toh ya. Untung kowe hari ke-7-nya kayak ngomel. Coba kowe hari ke-1, hari ke-2 ngomel, manjang ora tak omong. Waduh, aku bilang, ya Tuhan, oh semua itu anugerah. Padahal ini tanya terus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesusnya kok tidak datang-datang sih? Tidak ngomong gini, tunggu saja seperti Alkitab berkata. Nah, Tuhannya diam ya diam. Tapi kalau sudah waktunya, nah, ngerti saudara? Di situ tuh kadang-kadang nanti tengah malam udah ngarep ini. Orang tua ini sudah ngomong siangan, tidur nyenyan. Malah jam 2 dibangunin. Bangun, masih. Bangun. Ada apa? Loh kan aku datang. Tuh. Iya. Mbak ceklak. Bangun. Ngalami. Kamu tahu apa? Kamu tuh sementara ini itu loh, sudah melayani aku 7 tahun, tapi tetap jadi masih ulat. Hah? Ulat. Kenapa? Kamu tahu? Ulat itu apa? Gatelin orang. Betul? Iya tak? Bulunya panjang-panjang tak? Kamu ngeri tak? Lihat saja sudah geli. Itu lihat tuh. 7 tahun melayani aku, kamu tuh masih jadi ulat. Ulat, ya, gatelin orang, omonganmu bikin sakit hati orang, gatel orang, bikin geli, ngeri. Nah terus, hari ini, aku suruh kamu masuk ke dalam pengasingannya apa? Kamu dari ulat, aku mau masukkan kamu dalam kepompong. Ulat kalau dimasukin dalam kepompong itu makan pada? Hah? Enggak. Poso. Nah, masuk. Saudara tahu? Mulut kepompong itu sama ulat teh. Nanti kalau ulat itu sudah jadi kupu-kupu, besar mana? Besar mulutnya jalan keluar atau besar kupu-kupu nih? Besar kupu nih.
kok enggak, mulutnya yang besar. Jadi nanti keluarnya gampang. Enggak. Saudara, di situ saya suruh ngalami. Kamu ini dalam kepompong. Waduh, sekarang keluar. Loh, keluar bagaimana? Susah kayak gini. Kepalanya nongol, tapi ini tidak bisa keluar. Iya, aku bilang. Usah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Itu ngalami dalam dunia roh, itu ngalami nyata. Ini tidak bisa, Tuhan. Berjuang. Waduh. Setelah berjuang setengah malam keluar. Setelah keluar, Tuhan berkata, hari ini kamu jadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu indah. Dari ulat makanannya daun, kamu berubah menjadi madu. Orang dulu ketemu kamu gateli, sekarang kemana-mana kamu disenangi karena sudah jadi kupu-kupu. Kalau dulu kamu jalannya kayak ulatan kayak semut, siti ting 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 ting, sekarang kamu terbang. Nah, gitu Tuhan. Ngerti saudara? Engkau pun akan diproses Tuhan kalau engkau mau jadi dipilih. Dari ulat jadi kupu. Tapi perhatikan, ada seorang ahli pemeliharaan kupu ulat sutra. Dia lihat keluarnya ulat dari kepompong ini sengsara. Dia kasihan. Mulutnya kepompong dibuka, gunting. Sini satu tampah kepompong yang tidak digunting, sini satu tampah kepompong yang digunting mulutnya. Dalam waktu beberapa menit yang digunting sudah keluar semua jadi kupu. Tampahnya penuh, yang sini keluar satu. Seberapa jam satu, sing sini brum keluar. Tapi saudara tahu, keluar satu dalam waktu 10 menit, terbang. Sing sini tidak ada yang terbang. Yang mulutnya dibuka supaya jalannya keluar, dibantu, tidak ada yang bisa terbang. Ngumpul terus ditampah, cuma tidak bakal bisa terbang. Tapi yang satunya tidak dibikin mudah, langsung terbang, hilang. Yang sini ngumpul setampah, tetap setampah. Saudara, kerap kali kita kepingin apa? Jalan keluarnya gampang. Tidak bakal terbang kamu. Punya sayap sih punya sayap. Indah sih indah, tapi di tempat. Akhirnya dibuat mainan anak-anak, dipenyet-penyet. Tapi kalau yang susah terbang, mau yang dibantu gampang atau susah. Biarkan Tuhan yang menetapkan lubang-lubang berapa yang kamu harus alami. Kesusahan demi kesusahan seberapa yang kamu harus alami. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Engkau hari ini sudah berjanji bahwa Engkau akan memilih anak-anak-Mu di tempat ini menjadi orang-orang pilihan yang akan menggantikan hamba-hamba-Mu yang sudah harus pergi. Engkau sedang menyiapkan generasi yang baru ini Tuhan. Ingat saudara, kalau engkau akan dipilih bukan hal yang gampang. Karena iblis akan segera tahu siapa kamu sebenarnya. Dan jangan kamu kira bahwa nanti lubang itu menjadi gampang. Tapi tergantung daripada kamu. Maukah engkau membayar harganya? Ataukah kamu mau mencari jalan yang gampang saja Tuhan? Dan sudah terpilih, sudah berubah menjadi kupu-kupu, sudah indah.
tapi tidak dapat pergi kemana-mana. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Maka dari itu kita siapkan diri. Relakan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau. Tapi membutuhkan kerelaan. Membutuhkan tekad. Membutuhkan penyangkalan diri. Menyalipkan diri. Rela menanti kegenapan daripada janji Tuhan. Tuhan, hamba hadapkan anak-anak-mu di hadapan hadirat-mu. Engkau yang sudah mengatakan aku yang akan memilih. Aku yang akan memilih. Silahkan. Engkau lihat satu demi satu. Hamba percaya bahwa tidak akan ada yang kau lewatin. Satu demi satu. Engkau pilih, engkau suruh menggantikan siapa. Engkau sedang didik, engkau sedang proses, engkau yang tahu. Kelemahan dan kelebihan anak-anakmu. Tidak ada satu pun yang terlewat. Karena engkau maha tahu. Anak-anakmu siap Tuhan. Anak-anakmu siap Tuhan. Dia mau. Tapi dia tidak tahu. Apakah dia mampu atau tidak. Itu adalah di dalam tanganmu. Tapi anak-anakmu siap. Tuhan Roh Kudus, engkau lihat kerelaan, penyerahan, tergantungannya kepadamu. Kalau mereka siap, tolong Tuhan, engkau pilih, engkau tetapkan. Kaya karata sikiki karata sakata. Kaya karakata sekete keria kata sakata kaya karata. Aku siap Tuhan. Katakan aku siap Tuhan. Aku mau, aku rela, aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Oh Yesus kaya karata sakata kaya karata se. Pak Agung, kamu harus berdoa untuk anak-anak Tuhan pada saat ini. Oh Yesus, sikia karata sakata kaya. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless, Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to Bless, hanya di Bless to Bless.